Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Ya, jadi kalau ngomongin apa tadi seni dan pendidikan, gua kemarin ini ya apa namanya temanya itu kan seni dan pendidikan, ya kan. Pendidikan juga seni juga ya, maksudnya yang kayaknya seolah kayak ada dikotomi gitu kan. Nah, Ya, pendidikan, nah seni dan pendidikan. Ya, pendidikan juga seni bagaimana menyampaikan itu seni juga kan gitu. Mungkin bahasanya pendidikan seni musik, nah gitu bisa. Jadi ada penjabaran. Kalau seni kan luas. Seni ngomong, seni ngupil, seni ngewe kan ada, ya kan? Nggak ada seninya. Kalau Itu harus Nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa. sarap nih. jangan boy. Ya tadi itu ditit aja dong. Iya, boy. Nah, jadi gini, Bener. kalau ngomongin pendidikan seni ya, ini tadi kan udah bahas tuh, kita udah bahas yang di online-nya bagaimana, ya kan? Iya, itu kan seni Kelar juga. lah, sama-sama tahu lah. Nah, posisi pendidikan seni dalam sebuah sistem pendidikan tuh gimana? Apakah dia ada di posisi yang krusial, posisi yang bagus, atau cuma ya kalau ada syukur, enggak ya nggak apa-apa gitu. Gimana tuh Ben, menurut lu Ben? Menurut gue ya, aduh, gue nggak tahu kalau secara hierarki gue nggak ngerti deh. Cuman menurut gue pelajaran seni di pendidikan di sekolah gitu ya, itu menurut gue penting dalam artian jadi gue waktu itu gini, gue pertama kali ngajar di sekolah gitu ya, gue ngomong kan, gue berapa kali pertemuan Bu, karena kan guru subjek ada kuotanya kan ngajar kan. Terus gue bilang 40 menit. kalau cuma ya berapa kali pertemuan misalnya gitu kan, satu kelas tuh misalnya berapa kali pertemuan, habis itu ganti pelajaran seni yang lain gitu kan. Terus gue bilang, Bu, kalau segini mah anak-anak gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue bilang gitu kan. Ya. Ternyata Kurang waktunya. iya, menurut gue kurang waktunya karena belajar ini aja lama gini segala macam. Ternyata di situ gue dikasih pencerahan lah, pencerahan sih, saya dikasih tahu bahwa dengan jumlah waktu yang ada, ya lu harus gini, lu jangan meminta murid lu bisa main musik dengan lu ngajarin, gitu. Mereka di situ lu kasih pengetahuan, lu kasih pengalaman bermusik, dan lu kasih serunya belajar musik sebenarnya gitu. Begitu mereka tertarik, ya mereka akan cari sendiri. Mereka mau les kayak, mau apa, atau mau sama lu, mau private atau gimana. Cuman yang tugas lo adalah menyampaikan bahwa musik ini seru. Gitu. Musik ini menyenangkan. Setelah lu belajar matematika, setelah lu belajar yang lain, terus lu mau pelajaran itu lu senang nih. Asik, abisin gue pelajaran musik nih. Gue akan senang-senang. Sebenarnya posisinya sih kalau gue lebih ke situ gitu. Walaupun ya kita nggak bisa menyampaikan bahwa memang pengetahuan mereka harus tahu pengetahuannya dan dinilai seberapa tahu lu tentang si pelajaran musik ini gitu. Cuman intinya sih kalau gue lihat sih lebih ke yang pelajaran seni ini menjadi penyeimbang ya, penyeimbang di samping pelajaran-pelajaran lain gitu. Selain menambah skill menurut gue, dari menambah skill di luar skill akademis ya. Jadi kalau gue sih, kalau gue menangkapnya seperti itu. Kalau penyeimbang berarti kalau ini seni nggak ada, jomplang dong nih. Menurut gue yang ada jadinya ya ini sekolah banget cuy, sekolah banget yang akademis tok menurut gue gitu. Kelewat serius Tahu gitu ya. salah apa? Iya, kelewat serius. Karena zaman sekarang anak sekarang sama anak kita dulu sekolah mah kayak beda ya. Iya nggak sih? Bedanya maksudnya kita kayaknya dulu sekarang itu nggak bisa menurut gue ya. Sekarang itu porsinya nggak bisa full belajar kayak zaman kita dulu sih kalau menurut gue. Nggak bisa di force untuk belajar kan kayak zaman dulu sekolah Katolik kayak zaman dulu. Waduh itu kan
terkenal dengan strict banget gitu, lu belajar, atau misalnya sekolah favorit yang itulah lu belajar banget. Tapi sekarang zaman sekarang si seni ini jadi menyeimbangkan sih kalau menurut gue. Toh kayak sekolah semacam apa namanya, lab school kan sekolah unggulan nih. Tapi ternyata kesenian mereka juga ternyata kencang juga. Gitu, mereka kencang juga gitu kan. Dengan adanya siapa namanya, apa sih nama acara mereka tuh, pensinya. Lab school lupa, itu. gua lupa. Nah, itu dan ternyata juga, iya. Dan ternyata memang pelajaran musiknya, nggak seni lah, nggak musik aja ya. Ternyata di sana juga digarap dengan serius gitu. Serius dalam artian mereka berhak mendapatkan sesuatu dari seni ini yang membuat mereka senang sih sebenarnya, menyeimbangkan sih menurut gua ya. Nah, ini gue sih sepakat sama lu Ben, sepakat banget Ben. Benar bahwa kemudian si seni itu dijadikan bukan cuma penyeimbang, tapi menjaga agar anak-anak kita tetap manusia. Oh iya benar. Menjaga anak-anak kita tetap manusia, sebab kalau kita dihajar akademik terus, kebayang itu yang ada di Korea tiap hari belajar. Nggak dapet tuh yang kayak begini. Jadi kayak robot. Kalau lu dipaksa untuk kejar akademik, kejar begini, tanpa ada kesenian lu akan jadi robot. Jadi karena sense-nya hilang. Menurut gue seperti itu. Betul. Jadi ya, benar, setuju. Di tempat-tempat tertentu, tapi di tempat-tempat tertentu itu ada beberapa sekolah atau beberapa guru yang merasa bahwa nggak penting seni. Gitu. Ini yang mesti dilurusin, bahwa kemudian di beberapa tempat seni masih dianggap tambahan, masih dianggap addisional, yang ketika nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Ini sebuah pendapat yang salah menurut gua. Karena di sekolah negeri pun yang ngajar seni di SD misalnya, itu ngajar SD nih. Iya. Yang ngajar seni ada guru kelas. Apa semua guru kelas punya skill seni yang mumpuni untuk mengajarkan seni? Enggak. Betul. Walaupun tujuan senian di sekolah tadi ya gue setuju juga, bukan buat menjadikan anak-anak musisi, menjadikan anak-anak aktor, menjadikan anak-anak pelukis, bukan. Tapi tetap harus punya skill yang mumpuni, nggak bisa kemudian dikumpulin semua di guru kelas gitu. Ya. Ini yang menurut gue jadi kayak dikesampingkan. Beda kalau agama di semua sekolah itu ada guru spesialisnya. Iya. Benar nggak? Nah, jadi ini yang menurut gua di beberapa tempat di sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta biasa masih menganggap bahwa pelajaran seni itu adalah additional atau tambahan yang bisa dibuang kapan saja. Itu yang menurut gua salah sih. Itu. Kalau gimana menurut lu atau Ambang Saril? Kalau gua menurut gua sih tadi gua setuju sama Saril tuh bahwa seni itu adalah pendidikan itu adalah seni, nggak bisa dilepasin tuh satu sama lain. Dan kalau gue ngelihat dari keseluruhan seni itu sendiri, yang mulai dari musik, drama, art itu kan termasuk performing art ya. Dan itu menurut gue itu termasuk di art of human sense sih. Jadi tiga kumpulan itu lebih kepada mengajarkan anak, selain untuk intelektual lah jelas lah. Lu kayak drama kan harus ada timingnya untuk melakukan action ini atau gimana ya kan. Musik juga sama, timing untuk notation ya kan. Sama juga kayak presisi ketika lu gambar di art gitu loh. Selain intelektual itu, mereka juga harus punya satu nilai rasa sih. Dalam melakukan tiga hal ini kan mereka harus ada rasa di sana, harus ada ekspresi, bentuk ekspresi seseorang itu loh. Nah, ketika mereka mengekspresikan sesuatu dengan intelektual di belakangnya, tentu akan menjadi sebuah hasil karya dong. Ketika itu dipisahkan, hasil karya yang ada nih dari hasil intelektual itu cuma hal yang monoton, King. Nggak ada warnanya. Iya, nggak ada warna-warni ekspresi di sana gitu loh. Ya jadi robot, yang tadi gue bilang jadi robot. Itu dia. Sama kayak agama. Agama itu jangan penting. Agama lagi. Tapi Ben, berarti omongan bini lu bener, Sadil liberal. Gue ngomongin agama diomelin.
Sudahlah gitu ya. Kalau agama urusan masing-masing dengan Tuhan. Yang penting bagaimana hubungan kita Tuh, dengan gue manusia. demen kalau gitu agama. Iya, lu ngomongin agama hidup di dunia ya, lu ngomongin kemanusiaan, bukan ngomongin Tuhan. Tuhan nanti kalau udah mati. Makanya kalau ngomongin bicara agama skupnya tadi yang kita persempit, cuma sekedar sholat, sama Tuhan, gitu kan. Hubungan sama Tuhan, bagaimana hubungan dengan manusia, begitu kan. Harus ada seninya, men. Harus bisa memilah. Iya, benar. Iya. Benar. Apapun itu ya, apapun itu pasti dia mau beragama atau materi-materi lainnya, tetap aja. Gue berpikir sih gini ya, apakah mungkin gitu kan, atau bisa nggak sih sebetulnya bahwa seni itu apapun itu ya, bicara kita misalnya seni musik atau seni tari, itu bisa mengakomodir semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Misalnya, lu ngomongin masalah seni musik ya kan, ya bicara musik, misalnya main drum, matematik kan, gitu kan. Matematik dikaitkan dengan matematik ya kan, apa bisa kan seni itu sebetulnya kan gini bisa nah iya itu kan ketukannya artinya gini bahwa seni itu kan menunjang tadi si Amran bilang rasa, bagaimana menumbuhkan rasa ya kan, ekspresi seseorang dalam setiap materi, apakah bisa menunjang semua elemen yang ada di sekolah, khususnya mata pelajaran ya. Pelajaran ya, gue terlintas aja sih tadi barusan terlintas. Apakah iya, apakah bisa gitu loh. Karena kan semuanya kalau ngomongin seni, ya semua juga seni gitu kan. Kecuali secara spesifik gitu ya. Tapi kalau di sekolah bisa nggak seni itu menunjang untuk materi-materi pelajaran yang lainnya? Karena kan bicara rasa, olah rasa, menggali rasa. Gue bisa jawab tuh. Jadi dulu yang belum tersentuh dah. Karena kita selalu mengkotomi sih. Jadi gini Bang, gue bisa jelasin tuh. Jadi kalau gue pernah ikut trainingnya, ada art for art, ada art education for art, ada art as a bridge for education. Jadi ada seni untuk seni, jadi anak-anak belajar seni untuk bisa skill seninya, ngerasain estetisnya segala macam. Tapi juga ada seni sebagai jembatan pembelajaran. Nah, seni yang dibilang sebagai seni untuk seni ya kayak gue ngajar drama, kayak Benny ngajar musik, itu lebih ke targetnya adalah skill musik gitu loh. Ya. Tapi kalau yang tadi dibilang seni sebagai jembatan pembelajaran, sebagai as a bridge of learning, itu seni yang kemudian belum kayak misalnya, udah banyak yang pakai Bang. Di tempat gue pernah ngajar. Siapa yang pakai di Indonesia? Belum ada. Udah ada. Seberapa persen? Ya, iya, training kan itu kan baru sekedar teori, tapi prakteknya lihat tuh. Iya, kan nggak bisa jadi tolak ukur. Di Cikal juga pernah dipakai Bang. Benar, tapi tetap aja kita itu mengkotomi aja. Tidak tersentuh. Oke lah dengan kelas lain, tidak tersentuh. Oh enggak, jadi gini. Waktu itu di Cikal pernah ada, gue bikin satu materi sama Mbak Rika kalau nggak salah. Jadi Mbak Rika kumpulin soal-soal cerita matematika, terus gue jadiin drama. Misalnya lagi di pasar nih. Jadi anak-anak melakukan sesuatu. Jadi ini soal pertambahan pengurangan. Jadi anak-anak bayar belanja sekian, total sekian, jumlahnya sekian, kembalinya sekian. Oke. Gue paham. Jadi Iya ngerti, tapi kan tidak semua. Maksud gua tuh kan semua menyangkut. Iya. Kan gua bicara holistik, bukan. Kalau semua, nggak semua orang punya skill yang sama, Bang. Balik ke SDM-nya. Gini, kalau bicara skill itu kan bisa digali. Betul nggak Bang Benny ya? Kayak gua nih ya. Bisa. Walaupun ya, tergantung kitanya mengendorse kepada si objeknya gimana, kan gitu. Gue duduknya jadi kayak gini nih, agak sedikit ya. Iya, karena gue lihat sendiri sih ya udah, lu ngomongin seni, musik sendiri udah seni. Lu ngomongin seni gitu. Jadi nggak ada kolaborasi bahwa itu semua tuh elemen-elemen itu tuh sebetulnya bisa masuk loh, gitu loh. Kayak gue coba gini,
kayak gue tuh kadang-kadang gue suka kontemplasi gitu gue dengan musik-musik, dengan hal apa gitu. Itu membuat gue ada inspirasi gue nih kayak gini nih. Itu kadang-kadang kan digali, oh ya ternyata bisa loh sebetulnya, bisa banget gitu loh. Cuman kita tidak pernah mengkaitkan, misalnya ngomongin seni drama, ya kan? Siap, yuk. Ben, Benny, waktu dia jadi koordinator gua, koordinator lapangan, korlap camping, gua pijitin kakinya. Kalau gua pegel, gua pijitin. Sorry Ben, gue pijitin Ben. Amran. Lo pernah cerita ya? Ayo. Amran. Ayo. Berat badannya pindah ke gue. Lu tembem banget sekarang lu. Amran jadi bagus banget ya. Rizky, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Anak yang muti sekolah tempat gua. Ayah wae. Lanjut. Intermezzo. Jadi gini bang. Coba dong nih. Di sekolah-sekolah kayak sekolah Cikal, Buana, High School, mungkin Gemala Ananda, hal-hal itu sudah, menurut gue udah bukan hal biasa yang mesti dikeluarin lagi. Itu udah jadi jalan kayak natural aja, ngalir aja gitu loh. Betul. Mungkin di sekolah-sekolah lain, kayak di sekolah negeri mungkin, atau sekolah-sekolah umum yang lainnya yang ada di level mungkin di bawah tempat kita ngajar, ya mungkin itu jadi hal yang aneh. Karena pengalaman gue bikin pelatihan di Sukabumi, yang guru-guru muda seneng. Cuma ada orang tua, guru orang tua bilang gini, Pak, saya bikin catatan satu ya, anak-anak itu ke sekolah buat belajar, bukan buat main. Iya, benar. Itu paradigma yang salah. Enggak artinya gua ngajar. Tapi gua melihat sekarang saat ini ya gua nggak tahu ya. Mungkin hanya beberapa pelajaran yang bisa dikolaborasi. Misalnya lu ngomongin apa seni tari gitu kan, gerak, apa sih nilai yang terkuak dari seni tari itu apa? Misalnya lu ngomongin tari apa nih? Ya, misalnya tari ronggeng atau tari apa? Bisa. Itu kan sebetulnya larinya nanti ke sosiologi, pasti larinya ke agama juga pasti dapat kan nilai-nilai. Karena agama kan bicara kemanusiaan, sebetulnya memang harus didapat, harus bisa mengakomodir itu. Paling tidak ada bahasa sentuh-sentuhan yang bisa mengakumulasikan dari semua kegiatan materi. Misalnya dari satu hari dan nih, apa yang kamu dapat dari seni? Bisa nggak kamu merangkai satu kalimat atau bikin beberapa kalimat yang bisa merangkai menggambarkan semua materi pelajaran dari kita kan nggak kayak gitu. Paling kita cuma bisanya ya mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kayak gue kadang-kadang gue pernah jadi ini gue pakai ya. Gue pernah nonton filmnya si Ki Ahmad Dahlan gitu kan. Pada saat dia memainkan biola tanpa nada, bukan tanpa nada, nadanya ada tapi tanpa grip tangga nadanya. Cuman gesek. Enak. Yes. Gitu. Nah, apapun itu tanpa adanya arahan, ya kan, sentuhan dan sebagainya, ya kan, itu nggak enak. Gitu. Gue pernah tuh di kelas itu, coba gue mainkan gitar, tapi gitarnya gue nggak pegang, gripnya gue nggak main gitu, gue gejreng aja. Gimana kamu ekspresi mereka nggak enak. Nah kan maksudku tuh ngebangun itunya tuh, ngebangun rasanya. Kan kita rasa susah nih. Kita kan nggak pernah karena ngomong rasa, ya hanya menggugurkan kewajiban ya udah, itu aja sih. Menggugurkan kewajiban ya udah selesai. Tapi bicara rasa, nah itu kembali lagi. Rasanya ini kan agak susah. Gitu. Kalau rasa itu dibangun dari pengalaman estetis, Bang. Jadi ketika lu semakin tinggi jam terbang lu mendengarkan dan memainkan, atau mendengarkan saja atau menikmati saja, itu rasa itu akan terbangun. Jadi
kalau misalnya beda nih pengalaman estetis gue sama Benny soal musik. Mungkin pengalaman estetis buat Benny lebih tinggi dibanding gue yang cuma dengerin beberapa genre musik saja gitu. Dan rasa itu dibangun dari pengalaman, nggak bisa kemudian diajarkan rasanya, bukan. Tapi kalau rasa itu lebih kepada ajak anak-anak mengalami berbagai bentuk kesenian, mulai dari yang paling jelek sampai yang paling cakep. Itu rasa akan terbangun dari pengalaman estetis tadi itu loh. Pengalaman estetika tadi itu yang ini yang nggak bisa diajarin. Ini mesti di apa ya? Mesti dibangun dan akan berjalan dengan sendirinya. Misalnya ada kayak Benny nih misalnya, Benny ngajari Gemala Ananda mulai tahun 2000 sekian. Nah mungkin Benny akan bisa ukur nih si anak pengalaman estetis sebelum sama Benny bagaimana. Kelihatan dari wawasan seninya. Anak-anak itu bisa ngerasain musik apa nih. Musik A, musik B, sudah berapa banyak musik yang dia dengarkan. Sama kayak drama. Orang yang jarang nonton teater, jarang nonton drama, terus ngomongin soal drama, itu beda sama orang yang udah nonton banyak banget seni drama, misalnya gitu. Sama kayak Abang Saril. Abang Saril misalnya senang berpuisi gitu. Sering baca syair-syair Islam, sering baca syair-syair yang ada di kitab. Beda sama gue yang nggak pernah mungkin baca kitab-kitab yang syair Islami mungkin. Pengalaman rasanya beda-beda gitu, rasanya beda-beda. Iya. Dan ini nggak bisa ditransfer. Rasa itu nggak bisa ditransfer dalam artian diajarin nggak bisa, tapi diajak anak untuk punya pengalaman estetika gitu loh. Iya, maksud gue seperti itu. Untuk menumbuhkan rasa itu bagaimana kan gitu. Makanya gue tanya, apakah seni ini bisa mengakomodir seluruhnya untuk membangun semua pembelajaran yang di sekolah, akomodir sebagai ininya, based on-nya. Gitu. Semua based on juga, tapi semuanya seperti lingkaran, circle, saling terkait gitu loh. Menurut Benny gimana, Ben? Serius banget sih ngomongnya. Lu yang mulai. Iya. Lu yang serius. Tapi memang benar kan, tapi sebenarnya kan juga yang atau kalau gua nggak salah ngerti lah ya, maksudnya kurikulum 13 yang sekarang pun sebenarnya kan dia udah integrated sebenarnya kan. Jadi kayak ada masukan dari itu antara bukan mengaitkan kata dia Om Saril bilang tuh. Pelajaran integrasi. Terintegrasi kayak misalnya sekarang kayak siapa namanya belajar masalah Jakarta nih. Kalau ingat gue tuh anak gue lagi belajar Jakarta mengenai Jakarta. Iya. Itu pasti. Gubernur Sarap dong. Bukan itu ya, tolong maaf. Gue pernah gara-gara itu di blok akun IG gue aja. Tahu. Ya, jadi kalau gue lihat tuh jadi lebih ke benar tadi terintegrasi. Jadi si guru dramanya mesti ngapain, si guru seni musiknya juga mesti mungkin KD-nya, kita ngomong KD, mungkin KD-nya bukan masalah lagu Betawi, bukan, tapi mungkin belajar tentang masalah elemen musik, belajar tentang ketukan, belajar tentang nada melalui lagu Betawi. Iya, misalnya gitu. Jadi si anak itu diajak saat itu vibe-nya adalah vibe ini kita ngomong masalah Betawi ini. Jadi semua dari tari juga segala macam. Cuman emang kenyataannya itu kan ininya ya harapannya idealnya. Kan idealnya gitu, tapi kenyataannya kan enggak semua. Gue juga termasuk mungkin yang suka enggak sering tune in bahwa gue mesti begini ya gitu, karena gue pikir agak repot nih gitu. Tapi idealnya kan emang seperti itu. Jadi pada saat kelas 1 sampai kelas 6 menurut gue rasa tadi yang Rizky bilang, rasa itu memang harus dibangun dari sejak dini sih. Itu gue mulai berasa murid-murid yang gue udah ngajar tuh udah 5 tahun gitu. Murid-murid yang tadinya gue jadi kelas 1 sampai kelas 5 itu kelihatan sih emang. Oh ini dia selera musiknya. Terus ada yang sekarang udah mulai songwriting sendiri gitu kan. Pak Ben, aku punya lagu, belum gitu. Oh gitu, oke. Mana ternyata apa yang gue lakukan dengan apa yang gue share ke mereka berhasil, dan mereka kayaknya yang kita bikin lagu asik juga ya gitu. Walaupun menurut mereka nggak gampang, tapi mereka ada kayak gitu tuh, bikin lagu. Terus kayak kemarin lucu deh, kemarin tiba-tiba ada orang tua murid WhatsApp gue, Pak Benny dengerin deh gitu. Nah lagu yang kemarin gue bikin tiba-tiba tuh anak nge-cover pakai gitar gitu kan. Gue bilang,
Tapi ya kasih tau Pak B ini masih, yang ininya masih, chordnya masih belum benar, kayak gitu kan. Cuman maksud gue, Kulik sama dia. bahwa dikulik sama dia berarti kan gini, dia sudah punya pengalaman bermusik yang menurut dia, oh, gue senang, akhirnya gue jadi senang musik. Mungkin awalnya dia, Iya, musik apaan sih? biasa Gitu. aja. Cuman nyata sekarang dia udah mulai les gitar, terus udah mulai mungkin senang Wah, anak apa, kayak kemarin Bohemian Rhapsody filmnya keluar, anak-anak yang, wah ini tahu lagu ini nggak tahu. Misal itu kan lagu Queen, ya kita aja masih kecil coy, jadul banget. Cuman apa namanya ya, selain perkembangan zaman tadi, maksudnya karena si seni musik itu menurut gua atau seni yang lain itu penting di sekolah, itu membuat mereka jadi apa ya, mengapresiasi seni dengan baik, mereka punya rasa dengan lebih baik. Dan ternyata memang waktu gue ngobrol sama kepala sekolah gue juga, dia bilang ya seni itu entah seni apapun ya, kita kayak seni drama, seni tari, seni musik kan semua berhubungan dengan hitungan, benar nggak sih? Ya. Ya, berhubungan dengan hitungan. Secara nggak langsung itu mengajarkan lu untuk disiplin. Itu pas Ya. gue ngomong gitu, gue bilang gini, ih bener juga sih Bu, kenapa gue nggak kepikiran? Maksudnya gue nggak kepikiran bahwa ini kok bisa sampai mempengaruhi si anak sampai ke situnya gitu. Sampai yang lu mesti nunggu, lu mesti antri gitu kan. Kalau kayak main musik nih, ada satu hal yang kayak lu mesti stop dulu, baru lu bunyi lagi. Mungkin juga drama gitu kan, lu mesti nunggu temen lu dulu, habis itu lu baru gerak lagi, atau ya seperti itulah. Iya, Nah itu nyata itu mengajarkan bahwa, oh ya gue mesti, kalau gue mau ngapain misalnya, gue mesti ngantri, atau gue mesti diem dulu. Dia ini segala macam, terus kerja sama gitu. Nyata gue bilang, nyata aspeknya seni itu besar banget sebenarnya untuk si perkembangan, atau ya perkembangan si anak lah, dari segi macam-macam, dari segi disiplin, dari segi kerja sama, dari segi banyak banget ternyata gue bilang. Jadi kalau tadi si pertanyaan Mas Rizky gitu, ternyata emang penting banget dan bener kalau seni itu nggak ada di sekolahan, buat gue udah jadi pincang sih.